Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Dengan hanya sedikit berpikir, Sui Qianyu mengerti. Jelas, saya belajar efek kuat dari Yun Wolfmeat. Setelah melihat perubahan dari 10.000 tahanan hukuman mati setelah makan Yun Wolfmeat, ambisi Raja Kera Besar juga telah membangkitkan. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ketika Kera Besar masih putus asa, Raja Kera Besar itu benar-benar baik. Hal ini dapat digambarkan sebagai uji tuntas, kerja keras dan dendam. Tapi sekarang, dengan racun dari daging serigala awan ditangkap, ketika barisan kematian Kera Besar menjadi sangat kuat, tidak terhindarkan ambisi Raja Kera Besar juga mulai berkembang biak. Sui Qianyu dapat memahami pikiran Raja Kera Raksasa. Jika Raja Kera Raksasa dapat menekan bulan air, dan memimpin Kera Raksasa, bangkitlah dari mikro. Kemudian, ratusan juta tahun kemudian, nama Raja Kera Raksasa akan bahu-membahu dengan orang bijak, dan nama itu akan bertahan selamanya. Namun, apa yang membuat Sui Qianyu tak tertahankan adalah bahwa begitu Raja Kera Raksasa melakukan ini, maka Sui Qianyu pasti akan kehilangan waktu ini. Setelah semua hak dibawa ke tangan Raja Kera Besar, maka divisi militer Sui Qianyu, selain bisa memberikan pendapat dan saran, tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Jika Anda ingin mengalahkan Huli dalam mimpi persidangan, Sui Qianyu harus memegang kekuatan klan Kera Besar, bahkan Raja Kera Besar tidak dapat melanggar perintahnya. Jika tidak, semua upaya Sui Qianyu hanya bisa membuat pakaian pernikahan untuk orang lain. Dengan nafas gemetar, Sui Qianyu telah menyesalinya. Awalnya, dalam pandangan Sui Qianyu, klan Kera Besar sangat jujur dan sangat setia sehingga tidak boleh menoleh dan tidak setuju. Oleh karena itu, Sui Qianyu belum merumuskan aturan dan peraturan yang paling ketat dan kejam seperti yang tertulis dalam buku panduan Chu Xingyun. Sui Qianyu menyesal karena kebaikannya telah terbukti sebagai kebaikan wanita. Di masa lalu, Sui Qianyu sangat mengganggu dengan kosakata ini, dan percaya bahwa itu pasti istilah seksis. Tapi sekarang, Sui Qianyu harus mengakui bahwa sebagian besar wanita memang makhluk hidup, dan memang akan menjadi berhati lembut karena kebaikan. Hal yang paling kejam adalah bahwa untuk sebagian besar waktu, kebaikan dan kelembutan mutlak diperlukan. Yang disebut, belas kasihan tidak mengendalikan tentara, kasih sayang tidak masalah, keadilan tidak mengatur uang, dan kebaikan bukanlah pejabat. Tentu saja, Anda dapat berpikir bahwa nenek moyang semuanya kempis, tetapi pada akhirnya faktanya akan menamparkan Anda dengan keras dan memberi Anda pelajaran, karena itu adalah kebenaran. Kebenaran tak terbantahkan. Sementara diam-diam kesal, Raja Kera mengisi segelas anggur lagi, menghadap ke air. Qianyu berkata, saya telah mengirim semua bahan yang dipelajari oleh divisi militer untuk mendapatkannya kembali. Selanjutnya, Kera Raksasa akan berada di bawah kepemimpinan saya, pergilah ke kemuliaan. Mendengar kata-kata Raja Kera, Sui Qianyu berdiri dengan ganas. Raja Kera Raksasa ini benar-benar merobek wajahnya, dan mengambil keuntungan dari perjamuan untuk mendobrak menara Master Surgawi dan mengambil bahan penelitian yang dia tukarkan untuk hidupnya. Melihat wajah Sui Qianyu, Raja Kera Besar mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan-tuan, apa yang masih membuatmu terpana? Jangan ikuti aku, hormati guru militer. Kata-kata Raja Kera Besar baru saja jatuh. Di atas aula, 3.000 pasukan elit ras Kera Raksasa berdiri satu demi satu, memegang cangkir tanduk dan memandang ke arah air Qianyu. Raja Kera Besar mengangguk puas, dan berkata dengan keras, sekarang, saya mewakili 3.000 prajurit Kera Raksasa, 30 juta tentara Kera Raksasa, dan 300 miliar orang klan Kera Besar, menghormati tentara dan memiliki piala. Secangkir rasa hormat untuk divisi militer. Mendengar kata ini, Sui Qianyu benar-benar putus asa. Ya, sampai sekarang dia tiba-tiba ingat, dia belum secara resmi disembah sebagai divisi militer tertinggi. Meskipun begitu disetujui di awal, upacara Maha Guru belum diadakan. Oleh karena itu, sekarang, Sui Qianyu sebenarnya hanyalah divisi militer yang paling umum. Dengan kata lain, selama Raja Kera tidak bahagia, ia dapat dipindahkan kapan saja, atau bahkan memecatnya, dan membiarkannya melihat ke rumah dengan wajah kusam. Menghadapi semua yang ada di depannya, Sui Qianyu benar-benar berkecil hati. Awalnya, ketika saya ingin datang ke Sui Qianyu, strategi yang diberikan oleh Chu Xingyun terlalu kejam dan terlalu kejam. Dari perspektif Sui Qianyu, bahkan jika dia tidak mematuhi semua yang dibuat Chu Xingyun, dia masih bisa menaklukkan klan Kera Besar dan membiarkan mereka menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang, siapa yang bisa dia taklukkan? Setelah 10 tahun bekerja keras, pada saat ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, semua yang dia tukarkan untuk hidupnya diambil langsung oleh Raja Kera Raksasa tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Kata-kata Raja Kera Besar sudah sangat jelas.
Pada saat ini, ia mewakili 3.000 prajurit kera raksasa, serta 30 juta tentara kera raksasa, dan 300 miliar orang klan kera besar. Karena dia mewakili segalanya, Sui Qianyu, selain menunggu untuk dikirim dan memberikan saran, tidak memiliki hak sama sekali. Melihat Raja Kera Raksasa dan 3.000 prajurit kera raksasa, Sui Qianyu benar-benar panik. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Sui Qianyu benar-benar membenci dirinya sendiri dan mengapa dia tidak mengikuti buku panduan yang ditulis oleh Chu Xingyun. Jika semuanya sesuai dengan buku panduan, dia sekarang telah merampas Raja Kera Raksasa dari semua hak dan memperlakukannya sebagai boneka dan menutup telepon. Kontrol pasukan 30 juta kera raksasa melalui 3.000 kera raksasa. Kemudian melalui 30 juta tentara kera raksasa, kendalikan 300 miliar orang kera raksasa. Di bawah serangkaian peraturan dan regulasi yang ketat, seluruh keluarga kera besar akan menjadi mesin perang, tetapi mereka memiliki kehidupan mereka sendiri dan tidak berani mengikuti. Tapi sekarang, setelah dia bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, semua yang dia dapatkan telah hilang. Sekarang pikirkan berapa banyak kesalahan yang dia lakukan. Belum lagi, sebenarnya, dia bahkan belum secara resmi menjabat, hanya nama nominal. Di antara pikiran cepat, petunjuk keluar dari pikiran Sui Qianyu. Pertama-tama, situs tes air selalu ditutup, tidak ada yang diizinkan masuk. Karena itu, tidak ada yang tahu bahwa ketika Sui Qianyu merekam data eksperimen, kata-kata kera raksasa tidak digunakan sama sekali. Sebenarnya, teks yang digunakan oleh Sui Qianyu adalah teks dari dunia spiritual sejati, dan teks semacam itu belum lahir. Anda tahu, masa depan manusia sebenarnya berevolusi dari kera raksasa archaik. Dan sekarang, orang-orang di sekitar Sui Qianyu adalah leluhur dari kera besar yang agung, kera besar purba. Jadi jangankan manusia, bahkan kera raksasa archaik tidak dilahirkan, jadi bagaimana bisa kata-kata umat manusia? Manual strategi ini ditulis dengan sangat jelas pada waktu itu. Untuk kerahasiaan, cobalah menggunakan bahasa manusia untuk merekam. Hanya dengan cara ini ia dapat dirahasiakan sejauh mungkin. Sekalipun informasi atau kop surat dicuri, mustahil bagi siapapun untuk memahami apa yang dicatat di dalamnya. Meskipun ini juga merupakan persyaratan dalam manual Riders, bagaimanapun juga ini bukan untuk membuatnya terluka, jadi Sui Qianyu masih mengadopsinya. Ketika digunakan pada waktu itu, Sui Qianyu sedikit tidak setuju. Ketika dia ingin datang, Chu Xingyun berpikir terlalu buruk. Dari perspektif Sui Qianyu, meskipun ada banyak orang jahat di dunia ini, secara keseluruhan, masih ada banyak orang baik dan beberapa orang jahat. Namun, ternyata apa yang dikatakan Chu Xingyun adalah kebenaran, itu sama sekali tidak mengkhawatirkan. Dari perspektif saat ini, kecuali Raja Kera Raksasa itu bodoh, jika tidak, ia tidak akan bisa menahan godaan seperti itu. Melihat dingin pada Raja Kera Raksasa yang sombong, Sui Qianyu tidak bisa menahan cibiran. Kecuali untuk data eksperimen tersebut, yang direkam dalam skrip manusia, sangat mustahil untuk menguraikan. Sekarang saya ingin datang, menurut buku panduan, dia tampaknya secara tidak sengaja membentuk kartu hall, bahkan kartu as. Namun, sampai sekarang, Sui Qianyu tidak yakin, apakah akan menggunakan kartu hall itu atau tidak. Guntur bergemuruh menembus langit di atas istana kera besar. Dalam guntur menderu, Raja Kera Raksasa berdiri dan dengan bangga berkata kepada Water Qianyu, Yang Mulia Putri, berikutnya. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras untuk mengeksplorasi misteri daging serigala awan, seperti untuk hal-hal lain, hanya biarkan Ben Wang membereskannya. Kata-kata baru saja jatuh, dan Raja Kera tidak banyak bicara. Dia menoleh ke 3.000 kera raksasa dan berkata, kamu masih terpana untuk apapun, dan kamu belum dengan hormat mengirim Putri Bulan ke Menara Master Surgawi. Menghadapi perintah Raja Kera Raksasa, 3.000 kera raksasa akan berdiri satu demi satu dan berkata serempak, selamat kepada Putri Bulan. Menghadapi adegan ini, Sui Qianyu tersenyum tanpa amarah. Dengan lembut meletakkan gelas di tangannya, dan sekarang, dia tampaknya tidak punya pilihan. Hanya ada dua jalan di depannya. Ini dengan tegas mengundurkan diri dari tahta divisi tentara kera raksasa, mencari kelompok etnis berikutnya untuk berkembang. Namun, jika bahkan klan kera raksasa yang paling setia dan jujur, yang paling setia dan sederhana telah membalikannya, maka ras lain, dia sama sekali tidak memikirkannya. Anak 3 tahun tidak bisa bertarung, apakah Anda masih ingin bermain dengan orang dewasa? Cara kedua, itu untuk mengaktifkan kartu hall itu. Awalnya, Sui Qianyu ragu-ragu apakah akan menggunakan kartu lubang itu. Tapi sekarang, Raja Kera Raksasa tampaknya telah membantunya membuat pilihan. Jalan pertama jelas jalan buntu. Kera besar adalah keluarga yang paling menjanjikan, dia harus tetap berada di tangannya, apapun yang terjadi. Setelah kera besar hilang, Sui Qianyu pasti akan kehilangan permainan. Setelah game hilang, Sui Qianyu akan kehilangan Chu Xingyun sepenuhnya. Berpikir kembali ke Dragon Head Star, pertempuran yang mengerikan itu. Berpikir kembali ke Lautan Setan, reinkarnasi yang tak terbatas. Ya, dia bukan lagi masa lalunya. Untuk Chu Xingyun, bahkan jika dia jatuh ke neraka, jadi apa?
Dengan lembut meletakkan gelasnya, Sui Qianyu berdiri. Tanpa kata-kata kasar, atau kata-kata yang berlebihan, Sui Qianyu mengambil langkahnya dan berjalan sepanjang jalan yang dibentuk oleh 3.000 kera besar. Dalam guntur langit yang bergulir melompati langit Raja Kera Besar. Dalam suara hujan yang jelas, Sui Qianyu berjalan keluar dari aula istana sepanjang jalan. Dari perspektif yang dekat, dari dekat dan jauh, 30 juta pasukan kera raksasa diatur dengan rapi di kedua sisi jalan. Sepanjang jalan, hujan dingin turun di kepala, wajah, dan badan air Qianyu. Di sepanjang jalan klip yang terdiri dari pasukan 30 juta kera raksasa, Sui Qianyu melakukan semuanya. Meskipun tidak ada yang memberitahunya, Sui Qianyu tahu bahwa ujung jalan ini adalah Menara Master Surgawi. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya. Akhirnya, Heavenly Master Tower muncul tepat di depannya, melihat gerbang yang dibuka oleh lubang, mata Sui Qianyu tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Berjalan di trotoar Bluestone, Sui Qianyu memasuki halaman di depan Menara Tianxi sepanjang jalan. Berdiri di tangga, Sui Qianyu berbalik dan membuang muka. Seperti yang Anda lihat, seluruh Wangcheng ditutupi oleh asap dan hujan. Dalam guntur dahsyat, hujan semakin membesar. Menyipit sedikit, Sui Qianyu berbalik dan berjalan ke gerbang Menara Tianxi. Dengan suara yang membosankan, gerbang di luar Menara Master Surgawi tertutup rapat. Melihat Sui Qianyu memasuki Menara Tianxi, tentara kera besar di kedua sisi jalan di luar pintu berbalik. Dicampur dalam langkah-langkah gemuruh, tak lama kemudian, semua tentara kera besar segera mundur. Semua ras kera besar tahu bahwa alasan mereka berdiri di sini sebenarnya untuk menunjukkan pendirian mereka dan mempromosikan kekuatan untuk mencegah Putri Bulan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Sebagai seorang putri dari suku Tianhu, dan belum lagi bahwa suku kera besar belum bangkit, bahkan jika itu naik, tidak akan pernah berani melukainya. Kalau tidak, klan kera besar akan menjadi musuh publik dari 10.000 klan, bahkan jika itu kuat, kera itu akan musnah cepat atau lambat. Sui Qianyu kembali ke Menara Master Surgawi dan duduk diam di atas takhta guru surgawi, menutup matanya. Mengetahui laut, Sui Qianyu dengan lembut membalik-balik buku panduan yang diformulasikan oleh Chu Xingyun, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan akhirnya, tengah malam akhirnya tiba. Dicampur dalam hujan deras, lonceng tengah malam dengan merdu melewati. Sui Qianyu perlahan membuka matanya. Dari buku panduan yang diberikan oleh Chu Xingyun, menghadapi situasi saat ini, solusi terbaik adalah taktik pemancungan. Dalam pandangan Raja Kera Raksasa, Sui Qianyu sekarang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun nyatanya, dia masih melewatkan satu trik. Satu-satunya hal yang hilang dari Raja Kera Raksasa adalah 10.000 tahanan yang sudah mati yang telah menjadi sangat kuat. Di bawah taktik pemenggalan kepala, 10.000 pasukan elit benar-benar cukup. Seperti pepatah lama, prajurit itu berharga, tidak mahal. Meskipun kalimat ini sama sekali bukan kebenaran, itu jelas, dalam hal taktik pemenggalan saja, kalimat ini adalah kebenaran. Tentu saja, jika hanya mengandalkan 10.000 pasukan elit kera raksasa, tidak mungkin untuk menyelesaikan taktik pemenggalan kepala. Lagi pula, begitu pertempuran dimulai, akan ada 30 juta pasukan untuk mendukung istana. Karena itu, walaupun 10.000 terpidana mati telah membuat kemajuan besar, mereka belum mencapai tingkat kehancuran. Tapi jangan lupa, ada air Qianyu di sini sekarang. Berdasarkan kontrol energi atribut penuh peri rubah berekor 9. Dengan kemampuan untuk menyalin kekuatan sihir, semua mantra dapat disalin. Sui Qianyu dapat membuat kekuatan pasukan 10.000 kera raksasa ini menjadi gila lagi oleh beberapa tingkatan. Setelah membuat keputusan di dalam hatinya, Sui Qianyu berdiri diam, mengambil langkah, dan berjalan keluar dari Menara Master Surgawi. Bel King Yue berbunyi. Di sel di sebelahnya, puluhan ribu tahanan terpidana mati menerjang hujan lebat dan berkumpul di alun-alun di depan Menara Tianxi. Hujan semakin besar. Di tengah hujan lebat, Sui Qianyu berdiri di peron inspeksi dan menatap dingin ke 10.000 tahanan yang tewas di bawah peron. 10.000 tahanan terpidana mati ini benar-benar terlatih dalam cara yang ditulis dalam buku panduan Chu Xingyun. Dalam beberapa tahun terakhir, Sui Qianyu telah lahir dan mati bersama mereka, dan bahkan meninggal dalam kehidupan yang sama. Alasan mengapa Sui Qianyu bersedia menerima strategi Chu Xingyun adalah karena strategi ini adalah tentang memperlakukan orang dengan tulus dan mengubah hati dengan hati. Ini yang paling dihargai oleh jalan Sui Qianyu Cicheng. Lihatlah sekeliling selama seminggu. Sui Qianyu berkata, pada perjamuan malam ini, Raja Kera mengambil semua bahan penelitian saya dan merampas semua hak saya. Mendengar kata-kata Sui Qianyu, meskipun semua orang berspekulasi lama, ketika semua ini benar-benar dikonfirmasi, semua orang masih menarik napas. Dalam keheningan, suara Sui Qianyu tampak sangat kesepian. Menggelengkan kepalanya, Sui Qianyu berkata, saya bisa mengatakan kepada keluarga kera besar bahwa saya membungkuk dan mati, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa rajamu, untuk memperjuangkan kekuasaan, menghancurkan segalanya. Sambil menghela nafas, Sui Qianyu berkata, mulai sekarang aku tidak berdaya. Aku akan pergi besok pagi.
Setelah berbicara, Sui Qianyu menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Seperti yang dipikirkan Sui Qianyu, seseorang pasti akan meninggalkannya dengan keras. Bagaimanapun, ketika air Qianyu ada di sini, kera besar memiliki harapan. Begitu air Qianyu hilang, masa depan kera besar masih belum diketahui. Tetapi setelah diam lama, Sui Qianyu terkejut menemukan bahwa tidak ada yang menahannya. Di hadapan kata-kata Sui Qianyu, semua orang sangat sedih dan sangat enggan, tetapi mereka semua diam. Membuka mulutnya dengan kosong, Sui Qianyu akhirnya terdiam. Meskipun kera besar itu sederhana dan jujur, mereka juga serakah dan ambisius. Yang paling menyedihkan adalah, dengan ambisi mereka, mereka tidak memiliki iki yang cukup untuk menguasai gambaran besarnya. Belum lagi hal lain, bahwa Raja Kera bahkan tidak menentukan keaslian data percobaan, jadi dia menyapu dia keluar rumah. Betapa bodohnya hal ini dapat dilakukan. Tidak ada yang salah dengan yang disebut bersembunyi burung. Tapi burung itu belum terbunuh, jadi mengapa menyembunyikan busur? Yang disebut kelinci mati memasak anjing. Sekarang kelinci belum menangkapnya, membantai anjingnya terlebih dahulu. Yang disebut kesedihan lebih dari kematian. Jelas, kera besar ini memiliki ambisi dan keserakahan layak untuk manusia. Tetapi tidak ada kebijaksanaan dan strategi manusia. Tanpa kekuatan manusia, dia telah mendorong pelanggaran manusia hingga batasnya. Ras seperti itu mungkin bukan yang terbaik untuknya. Tiba-tiba mengepalkan giginya, Sui Qianyu berkata dengan dingin, "Yah. Karena kamu tidak tahu bagaimana bertarung untuk dirimu sendiri, maka peri tidak bisa menyelamatkanmu." Sambil mendesah, Sui Qianyu berkata, "Besok rajamu akan datang kepadaku, dan kamu akan membantuku memberinya hukuman." Di sela-sela kata-kata itu, mata Sui Qianyu berkilat-kilat dan dia mengertakkan giginya dan berkata, "Karena klan kera besar berpikir bahwa aku lemah dan dapat diintimidasi, maka aku akan menjadi divisi tentara klan Yunlang." Bersamaan dengan kata-kata Sui Qianyu, 9 warna cahaya bersinar di sekitar tubuh Sui Qianyu. Di antara seluruh tubuh cahaya yang bersinar, Sui Qianyu berkata, "Katakan pada rajamu, dataran tinggi Yunding ini hanya dapat menampung satu ras, itulah ras yang aku bantu." Melihat semua tahanan hukuman mati dari kera besar di bawah ini dengan belas kasihan, Sui Qianyu memutuskan, "Jadi, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda bahwa Anda harus mengungsi dari dataran tinggi Yunding dalam waktu 3 tahun. Di antara kata-kata itu, tubuh Sui Qianyu perlahan naik ke udara. Dalam guntur yang ganas, ribuan petir ungu langsung mengisi kekosongan. Di bawah guntur dan kilat, Sui Qianyu berkata dengan sengit, "Setelah 3 tahun, semua ras kera besar yang masih tinggal di dataran tinggi Yunding akan sepenuhnya dibunuh, dan ayam dan anjing tidak akan tinggal." Dengan kata-kata Sui Qianyu, guntur paling dahsyat meledak dengan keras, dan tiba-tiba tidak ada apapun antara langit dan bumi. Ketika cahaya guntur akhirnya menghilang dan dunia dan bumi redup lagi, Sui Qianyu hilang. Menghadapi Qianyu air yang menghilang, semua hukuman mati klan kera besar itu kosong. Dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, semua kera besar akhirnya menyebar perlahan dan kembali tidur di sel. Menghadapi pemandangan seperti itu di awan, Sui Qianyu meninggal sepenuhnya. Benarkah Ciceng begitu tak tertahankan? Selama beberapa tahun terakhir, dia dan semua tahanan hukuman mati telah mencoba narkoba dan saling memperlakukan dengan tulus, tetapi pada akhirnya, ketika dia berada dalam dilema, tidak ada seorang pun. Dalam deritnya yang garing, Sui Qianyu hampir menghancurkan gigitan gigi perak. Sampai sekarang, fakta-fakta telah berulang kali membuktikan bahwa pengetahuannya hanyalah trik paling membosankan dan kekanak-kanakan, yang sama sekali tidak cocok untuk masyarakat yang rumit ini. Sui Qianyu sekarang menghadapi keluarga kera besar yang paling sederhana dan baik, yang masih sangat buruk. Jika Anda pergi keras yang terkenal licik, Anda tidak harus ditertawakan oleh kematian. Dengan napas panjang, hati Sui Qianyu bergerak, dan strategi yang ditulis oleh Chu Xingyun tiba-tiba muncul di lautan pengetahuan. Sekarang fakta telah membuktikan bahwa semua yang dia tahu tidak ada di udara. Jadi, agar tidak kehilangan permainan, agar tidak kehilangan Chu Xingyun. Selanjutnya, dia akan tampil persis seperti yang tertulis di buku panduan. Bahkan jika seluruh dunia dimakamkan, tidak masalah. Bagaimanapun, semua ini akan hilang cepat atau lambat, tidak ada perbedaan. Setelah memikirkannya, Sui Qianyu melihat sekeliling, dan setelah sedikit mengenali arah, secara kasar meningkatkan kecepatan, dan melakukan tendangan voli menuju kedalaman dataran tinggi Yunding, dan bergegas ke arah Gunung Yunlang. Belum lagi bagaimana Sui Qianyu bergegas. Di sisi lain, setelah 3 hari dan 3 malam, Raja Kera Raksasa merayakan untuk sementara waktu, dan saya ingat bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan bisnis. Dihubungi 3.000 prajurit kera raksasa, dan Raja Kera Raksasa mengumpulkan semua data eksperimental yang disusun oleh Sui Qianyu. Melihat sekeliling dengan bangga selama seminggu, Raja Kera Besar berkata, "Dengan data eksperimental ini, klan kera besar kita dapat makan daging Yunlang untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya." Dengan perlahan berdiri, Raja Kera Besar itu berkata, "Setelah 300 miliar orang klan kera kita sekuat mereka yang ada di hukuman mati, bahkan jika kita bertarung melawan 3 klan kerajaan pada saat yang sama, kita pasti bisa menang."
Mendengar kata-kata Raja Kera Raksasa, 3.000 prajurit kera raksasa tiba-tiba membuka mata mereka. Dalam tawa heroik, Raja Kera Besar berkata, begitu keluarga kera besar kita bangkit, maka saya adalah raja terhebat keluarga kera besar, dan Anda adalah pejuang terhebat keluarga kera besar. Mendengar kata-kata Raja Kera Besar, semua prajurit kera besar tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan lambaian tangan, Raja Kera Besar itu berkata, jangan bicara omong kosong, saya telah memerintahkan orang untuk menyalin semua materi hingga 3.000 salinan. Selanjutnya, semua orang akan menerima satu salinan dan dengan ketat mengikuti informasi. Di sela-sela berbicara, hamba kecil klan kera besar membagikan selusin bahan yang diikat ke dalam sebuah buku dan membagikannya satu persatu. Setelah menerima informasi satu demi satu, semua ras kera raksasa tidak sabar untuk membuka informasi dan dengan hati-hati membaca masa lalu. Pada pandangan pertama, semua ras kera besar akan dipaksa untuk memuji. Buklet informasi ini semuanya disamak dengan kulit domba terbaik, bahkan jika diletakkan selama 10 juta tahun, ia tidak akan membusuk. Dan hal yang paling langka adalah bahwa simbol sihir pada kulit domba semuanya disulam dengan benang emas. Di bawah sinar matahari, lampu-lampu emas bersinar, menunjukkan keindahan dan luar biasa. Sambil mengerutkan alisnya, dia dengan hati-hati melihat tulisan di buku kulit domba. Apa teks apa ini? Melihat tulisannya kosong, semua prajurit kera raksasa tidak berteriak. Faktanya, banyak pejuang kera besar, meskipun veteran dari 100 pertempuran, tidak bisa membaca. Karena itu, walaupun mereka tidak mengenali teks di perkamen, mereka tidak merasakan kesalahan. Meskipun 3.000 kera besar pasti akan melek huruf, tetapi di dunia ini, ada begitu banyak ras, ada begitu banyak jenis karakter, dan itu normal untuk tidak tahu. Segera, semua 3.000 salinan materi dikirim. Dengan lambaian tangan, Raja Kera Besar itu berkata, oke, jangan diam, bertindaklah sekarang. Menghadapi perintah Raja Kera Besar, mereka semua berdiri satu demi satu, berkumpul dalam 2 dan 3, dan bertanya. Ketika mereka ingin datang, karena semua orang tidak mengatakan apa-apa, itu pasti mengetahui kata-kata ini. Karena semua orang tahu, mereka tidak tahu, dan siapa yang menyesal mengatakannya saat itu juga. Begitu mereka bebas, semua orang segera menemukan teman yang saling kenal dan bertanya tentang mereka satu demi satu. Tidak apa-apa untuk tidak bertanya. Setelah bertanya, semua orang dengan cepat menemukan masalahnya. Tidak ada seorang pun di seluruh aula yang bisa mengenali tulisan seperti ini. Dalam keputusasaan, semua orang harus meminta bantuan Raja Kera Raksasa. Menghadapi keraguan semua orang, Raja Kera Raksasa juga bodoh. Faktanya, Raja Kera Besar tidak terpelajar, jika tidak bagaimana itu bisa terjadi begitu cepat. Dalam kecemasan, Raja Kera Raksasa mengirim seseorang ke Menara Master Surgawi untuk pertama kalinya dan mengundang Putri Yue untuk datang. Tetapi segera orang-orang yang dikirim bergegas kembali dan mengatakan bahwa Putri Moon tidak lagi pergi. Sejak mengambil alih klan kera besar, Putri Yue telah terjun ke dalam pekerjaannya sehari-hari, dan sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut bentuk itu. Karena itu, mulai sekarang, Sui Qianyu bukan hanya divisi militer tertinggi, bahkan divisi militer biasa. Sederhananya, sejauh ini, belum ada hubungan antara Sui Qianyu dan kera besar. Saya mendengar bahwa Sui Qianyu pergi tanpa pamit. Dia buru-buru memimpin 3.000 prajurit kera raksasa dan bergegas ke Menara Master Surgawi. Akibatnya, tidak apa-apa untuk tidak pergi. Begitu dia pergi, para terpidana mati mengatakan yang sebenarnya sebelum Sui Qianyu hendak pergi. Namun, dihadapkan dengan ancaman Sui Qianyu, Raja Kera Raksasa tidak memperhatikannya. Keluarga kera besar, dengan 300 miliar orang, dapat ada yang mengancam. Yang paling penting adalah dia telah mendapatkan satu set penuh bahan-bahan eksperimental. Selama dia dapat menemukan orang-orang yang tahu kata-kata ini, kebangkitan keluarga kera besar tidak bisa dihentikan. Pada saat itu, belum lagi suku Yunwol, bahkan jika ketiga keluarga kerajaan bergabung, jelas bukan lawan dari kera besar. Singa gila, harimau, beruang klan. Meskipun ketiga keluarga kerajaan ini kuat, tetapi jumlahnya terlalu kecil, jumlah total ketiga suku bertambah, dan tidak banyak orang. Karena itu, walaupun kekuatan individu, kera besar tidak sebagus tiga ras ini. Tetapi ketika menyangkut kekuatan rasial, kera besar jelas lebih kuat dari gabungan tiga. Dengan mendengus dingin, Raja Kera Besar itu berkata, karena Princess Moon tidak bisa melihat kita, biarkan dia pergi. Sekarang, semua orang segera membawa informasi, pergi ke semua ras besar, dan mencari orang yang dapat menerjemahkan kata-kata ini. Mendengar kata-kata Raja Kera Besar, 3.000 kera raksasa mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Bahan penelitian dari daging Yunlang terkait dengan kebangkitan keluarga kera raksasa. Bagaimanapun juga, Anda harus menemukan seseorang yang mengetahui teks ini sesegera mungkin, dan menerjemahkan semua isi bahan. Pada saat yang sama, di bawah naungan Raja Kera Besar, penelitian di Menara Master Surgawi berlanjut. Tapi apa yang membuat Raja Kera Raksasa tak berdaya adalah bahwa 10.000 terpidana mati tidak memiliki masalah bahkan jika mereka makan serigala awan.
Tetapi metode memasak yang sama, menggunakan bumbu yang sama orang-orang biasa dari klan kera besar, tetapi sama seperti di masa lalu, Kikiau menumpahkan darah dan mati. Tanyakan kepada ribuan koki kera besar dengan hati-hati, tetapi apa yang mereka ketahui adalah rasio berbagai bumbu. Adapun yang lain, mereka tidak tahu apa-apa tentang. Semua orang, termasuk Raja Kera Besar, secara tidak sadar menganggap bumbu-bumbu itu sebagai herbal detoksifikasi. Namun kenyataannya, banyak dari bumbu-bumbu itu memang rumput semangat bahkan rumput detoksifikasi. Namun pada kenyataannya, bumbu ini tidak benar-benar digunakan untuk detoksifikasi. Daging serigala awan sama sekali tidak beracun, selama Anda makan lebih sedikit dan berolahraga lebih banyak tidak ada yang terjadi. Keberadaan bumbu itu sebenarnya hanya untuk menutupi daging busuk daging yunlang, dan tidak memiliki efek detoksifikasi. Tetapi bagaimana orang lain bisa mengetahui keadaan ini? Terutama setelah deskripsi para koki, Raja Kera dan semua orang lainnya langsung disesatkan. Daging serigala awan tidak beracun, asalkan dilarutkan di tempat Anda bisa memakannya dengan santai. Oleh karena itu, di permukaan, semua energi Sui Qianyu ditempatkan pada proporsi bumbu. Untuk mempromosikan seluruh orang, Sui Qianyu secara alami harus menciptakan berbagai metode makan. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa pendekatan ini secara langsung menipu Raja Kera raksasa dan semua orang. Berubah menjadi ras dengan kecerdasan tinggi, mungkin Anda akan meragukannya. Tetapi kebijaksanaan kera besar benar-benar tidak ada artinya. Bahkan jika seseorang meragukannya, itu hanya keraguan, tidak mungkin untuk membalikkan arah penelitian. Lagi pula, 1000 koki dan 10.000 tahanan hukuman mati belajar dengan Sui Qianyu setiap hari. Bahkan, semua energi Sui Qianyu memang terbuang sia-sia dalam hal ini. Waktu terus berlalu hari demi hari. Segera, setengah tahun kemudian, prajurit kera raksasa yang pergi ke klan Tianhu membawa kembali berita terbaru. Putri Yun dan Putri Yue keduanya sombong dan berbakat dari surga. Karena itu, pada usia 10 tahun, adik perempuan mereka masing-masing menciptakan sistem tulisan mereka sendiri. Hanya 2 set sistem penulisan yang dapat dipahami sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Bahkan para adik perempuan tidak mengenali kata-kata yang ditulis oleh satu sama lain. Karena itu, kecuali dia menemukan Sui Qianyu dan memintanya untuk menerjemahkannya sendiri, jika tidak materi yang disebut hanyalah selembar kertas bekas. Menghadapi berita ini, Raja Kera Raksasa dan semua pejuang kera raksasa benar-benar konyol. Setengah tahun yang lalu, mereka masih bersemangat, berharap dapat memimpin keluarga kera besar, bangkit melawan langit, dan menjadi yang tertinggi dari semua ras. Tetapi mulai sekarang, dengan kepergian Sui Qianyu, semua materi ini langsung menjadi selembar kertas bekas. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa dalam setengah tahun terakhir, mereka telah sepenuhnya mempromosikan kemasan dan mempublikasikan semuanya. Semua orang menanti untuk menemukan cara makan daging yunlang, dan seperti 10.000 tahanan hukuman mati, mereka memiliki kekuatan mengerikan untuk bersaing dengan harimau dan macan tutul. Namun, Raja Kera Raksasa tiba-tiba menemukan bahwa dengan kepergian Sui Qianyu, semua ini, seperti gelembung mimpi, hancur seketika. Pada saat yang sama, di atas dataran tinggi Yunding, di bawah Gunung Yunlang, Sui Qianyu duduk dengan acuh tak acuh di atas batu. Di depan Sui Qianyu, 1 emas dan 1 perak, 2 serigala awan berjongkok di tanah. Kedua serigala awan ini adalah nenek moyang keluarga serigala awan. Di antara mereka, rambut emas adalah serigala jantan, tetapi juga raja serigala. Serigala betina berambut perak juga merupakan ratu serigala. Pada hari yang sama, setelah meninggalkan kera-kera besar, Sui Qianyu bergegas langsung ke sisi ini. Dengan kekuatan Sui Qianyu saat ini, meski tidak cukup mengandalkan kekuatan pribadi untuk menghancurkan geng. Tetapi kemana dia ingin pergi, sulit bagi seseorang untuk berhenti. Mengandalkan kekuatan tirani, Sui Qianyu masuk ke Gunung Yunlang dan melihat Raja Serigala dan Serigala berhasil. Tidak perlu banyak berpikir, ketika Sui Qianyu hanya menggambarkan materi penelitiannya dengan jujur. Dan setelah berbicara tentang set lengkap strategi pengembangan yang awalnya dirumuskan untuk keluarga kera besar, Raja Serigala dan Ratu Serigala segera menyerah. Meskipun serigala perak biasa tidak memiliki banyak kecerdasan, mereka bahkan bukan makhluk yang cerdas. Namun, sebagai Raja dan Ratu klan Serigala Yizaoyun, IQ mereka jelas tidak lebih buruk daripada manusia. Saat ini, apa yang membatasi suku Yunlang adalah bahwa kebijaksanaan mereka umumnya rendah, bukan karena tidak ada perintah yang tinggi. Faktanya, tidak hanya Raja Serigala, tetapi juga para pemimpin, dan kapten klan Serigala memiliki kebijaksanaan tidak lebih lemah dari klan manusia biasa. Setelah Raja Serigala dan Serigala, mereka hanya satu baris jauhnya, dan mereka bisa menjadi manusia. Ras kebijaksanaan sejati tidak melihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh kebijaksanaan tertinggi dalam ras itu. Sebaliknya, yang benar-benar dilihat oleh ras cerdas adalah tingkat kecerdasan warga sipil terendah. Kera besar, raja mereka tidak memiliki banyak kecerdasan, dan mereka bahkan jauh lebih buruk daripada Raja Serigala dan Ratu Serigala dari klan Yunlang.
Namun, orang-orang biasa dari kera besar memiliki kebijaksanaan tertentu. Sebaliknya, orang-orang biasa dari suku Yunlang lebih mengandalkan insting, dan tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali. Ketika 99 orang dari suatu ras tidak memiliki kebijaksanaan, dan hanya kelas senior yang paling kuat yang memiliki kebijaksanaan, mereka tidak dianggap sebagai ras yang cerdas. Ketika Sui Qianyu menunjukkan bahan penelitian Yun Wolf Meat dan strategi pengembangan yang diformulasikan khusus untuk klan kera besar ke Wolf King dan Wolf Queen setelah membacanya. Sejujurnya, Raja Yunwol dan Ratu Yunwol hampir takut kencing mereka. Jika informasi ini benar-benar jatuh ke tangan klan kera besar, hari kematian klan Serigala Awan benar-benar tidak jauh. Bahkan jika itu tidak dihancurkan, pasti akan ada miliaran orang dari suku Serigala setiap tahun, secara tragis mati di tangan kera besar. Dengan berlalunya waktu, suku Yunlang ditakdirkan untuk menjadi jatah kera besar, dan tidak ada perubahan. Selain itu, untuk suku Yunwol, sang putri yang bisa membuat suku Skyfox menjadi divisi militer jelas merupakan hal yang baik pada lututnya dan mengemis, yang tidak bisa memohon. Sebagai ras non-kebijaksanaan, selama ratusan juta tahun, tidak pernah ada divisi Skyfox Rache, mau menjadi divisi Cloud Wolf Rache. Sebagai orang bijak, yang ingin bersama sekelompok binatang buas. Karena itu, di ambang ketakutan akan air seni, dan di bawah nyali dingin, Cloud Wolf King, dan Cloud Wolf Queen, segera berlutut. Divisi militer seperti apa? Mulai sekarang, Putri Bulan adalah dewa klan Serigala. Semua orang dari suku Yunwol, sejak saat itu, adalah subjek Putri Yue, yang lahir dan mati untuknya. Tentu saja, sebagai dewa klan Serigala Awan, Putri Yue juga harus baik pada klan Serigala Awan, dan tidak dapat meninggalkan rakyatnya. Di bawah kesaksian Heavenly Dao, Sui Qianyu menjadi dewa bulan dari suku Yunwol, menggunakan bulan sebagai totem. Setiap kali bulan purnama tercapai, semua keturunan suku Yunwol harus menyembah bulan dan mengaum untuk menyembah. Suku Yunlang telah menjadi penduduk Sui Qianyu, dilindungi oleh dewa bulan, dan mematuhi misi dewa bulan. Ada surga, yang merupakan jalan masa depan untuk bersaksi, tidak ada yang mau melarikan diri. Dengan cara ini, Sui Qianyu tidak melakukan apa-apa, tetapi memperoleh keuntungan besar. Seluruh suku Yunlang telah menjadi ras pribadi Sui Qianyu. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak peduli berapa tahun berubah, Sui Qianyu akan selalu menjadi dewa dari suku Yunlang. Tentu saja, untuk benar-benar mengatakan bahwa tidak ada harga yang dibayarkan, itu sebenarnya agak tidak pantas. Cloud Wolf King, dan satu-satunya persyaratan Ratu Cloud Wolf adalah melarang makan daging serigala. Apakah itu singa atau harimau, apakah itu beruang yang ganas atau seekor citah. Setiap kali ras tertentu memakan serigala, Luna harus memerintahkan rakyatnya dan tetap bersama musuh. Dihadapkan dengan satu-satunya permintaan Cloud Wolf King dan Queen Cloud Wolf, Sui Qianyu tiba-tiba tersenyum. Jelas penelitian Sui Qianyu benar-benar menakuti Yun Wang dan Ratu Yun Wolf. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Anda berbalik dan kera besar benar-benar mengatasi masalah racun dari daging serigala, maka bahkan jika airnya 1000 bulan, tidak ada cara yang baik untuk menargetkannya. Jika keluarga kera besar dapat memakan daging serigala awan, itu bisa menjadi kuat dalam waktu singkat. Dari 100 tahun hingga 1000 tahun. Dalam 1000 bulan air, 300 miliar kera raksasa yang kuat dapat dibudidayakan. Pikirkan baik-baik, jika dia benar-benar dapat melakukannya, maka, bahkan jika dunia didorong secara horizontal, apa kesulitannya? Ambil 3 keluarga kerajaan orc, gila singa, macan, dan badai beruang sebagai contoh. 3 suku ini berjumlah hingga populasi kurang dari 100 juta. Tapi keluarga kera besar, ada 30 miliar anak yang baru lahir setiap tahun. Setelah bertarung, bahkan jika kerusakannya besar, ada pasokan tentara yang konstan untuk memasok. Tetapi 3 keluarga kerajaan, tetapi 1 mati dan 1 kurang, setelah semua kesulitan reproduksi mereka, dan kecepatan pertumbuhan, terlalu lama untuk ditambahkan sama sekali. Namun, Sai Weng kehilangan kudanya, tahu bagaimana menjadi berkah. Pada saat ini, Sui Qianyu telah menentukan bahwa semua yang ada dalam mimpi uji coba ini akan memengaruhi semua yang ada di dunia nyata. Dengan kata lain, bahkan jika mimpi cobaan selesai segera, dia telah menjadi dewa abadi keluarga Yunwol. Hanya Heavenly Dao, yang merupakan jalan masa depan, tidak akan pernah bisa dikalahkan, dan klan Yunlang tidak pernah bisa menolak perintahnya. Perintah apapun dari Sui Qianyu akan dilakukan dengan setia oleh suku Yunwol. Jika ada yang berani menolak, jalan pasti akan turun ke surga. Mungkin hanya mengatakan demikian, tidak ada yang bisa menyadari betapa mulianya identitas Dewa Air Qianyu. Sederhananya, jika Sui Qianyu sekarang kembali ke pemakaman terbengkalai, bahkan Kaisar Serigala Seraka pasti tidak akan berani melanggar perintahnya, jika tidak itu pasti akan dikutuk. Selama klan Serigala, maka Air Qianyu adalah Tuhan mereka. Dan kehendak Tuhan tidak bisa dilanggar. Tentu saja, Sui Qianyu tidak dapat mengakhiri mimpi uji coba ini. Di waktu berikutnya, dia juga harus memerintahkan suku Yunwol dan membuat perbedaan dengan Huli untuk memutuskan atribusi Chu Xingyun.
Setelah berbulan-bulan mencari, Sui Qianyu akhirnya memiliki pemahaman awal tentang suku Yunlang. Klan serigala awan sebenarnya mengacu pada jenis serigala tertentu. Kata awan klan Yunlang sebenarnya merujuk pada makna dataran Yunding. Semua suku serigala yang tinggal di dataran tinggi Yunding milik suku serigala Yun. Seluruh suku serigala awan, menurut distribusi geografis yang berbeda, dibagi menjadi suku serigala hutan, suku serigala gunung, suku serigala padang rumput. Menurut warna yang berbeda, dapat dibagi menjadi suku serigala merah, serigala biru, serigala putih, serigala abu-abu. Semua dalam semua, bahkan Raja Yun Wolf dan Ratu Yun Wolf tidak tahu berapa banyak jenis serigala yang ada di seluruh dataran tinggi Yunding. Padahal, jenis serigala tidak penting. Untuk kelompok etnis manapun, dua hal terpenting adalah kekuatan dan kebijaksanaan. Di puncak dataran tinggi Yunding, keluarga buaya menempati urutan pertama di antara serigala. Keluarga buaya juga disebut keluarga serigala lapar atau keluarga serigala jahat karena masalah pengucapan. Di antara semua ras buaya adalah salah satu ras paling brutal dan kejam. Serigala buaya memiliki kepala buaya dan tubuh kekar seperti singa. Dibandingkan dengan klan serigala biasa, klan serigala buaya memiliki kekuatan gigitan yang mengerikan. Dalam peringkat 10 besar kekuatan gigitan, suku aligator menempati urutan kedua di suku Hungu, kedua setelah suku Hippo. Meskipun hipopotamus memiliki gigitan yang kuat, ia terlalu lambat dan terlalu canggung. Kecuali jika mangsanya dibawa ke mulut, jika tidak, bahkan jika kekuatan gigitannya kuat, aku khawatir tidak ada gunanya. Selain hipopotamus, gigitan terkuat adalah buaya. Di bawah mulut raksasa serigala buaya, kekuatan gigitan yang luar biasa bisa meletus. Dalam hal kekuatan gigitan saja, bahkan singa, harimau, beruang, dan cita jauh lebih rendah daripada keluarga buaya. Di bawah situasi 1-1, keluarga buaya tidak dapat mengalahkan singa gila, harimau, dan pejuang beruang kekerasan. Tetapi begitu suku buaya membentuk pasukan 7 serigala, bahkan singa dan harimau harus memutar dengan ekor mereka di antaranya. Sangat disayangkan bahwa jika segala sesuatu memiliki keunggulan tertentu, pasti akan memiliki sesuatu yang tidak baik. Meskipun keluarga buaya tidak memiliki cacat yang rumit dan fleksibel dari keluarga kuda Nil. Namun, dibandingkan dengan makhluk biasa, keluarga buaya memiliki temperamen yang keras dan kecerdasan yang rendah. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Oleh karena itu, meskipun suku buaya memiliki kekuatan gigitan dan kekuatan bertarung untuk merobek harimau dan macan tutul, itu adalah liar dan tidak dapat diperbaiki dalam suasana hati. Begitu lebih dari 7 suku buaya berkumpul, mereka tidak perlu musuh untuk menyerang, mereka akan bertarung sendiri. Oleh karena itu, meskipun suku buaya sangat kuat, ia ditakdirkan untuk tidak membentuk kelompok serigala skala besar untuk membentuk efek kluster dari suku serigala. Selain klan buaya, apa yang disebut klan serigala awan sebenarnya mengacu pada klan Sirius. Sirius, setelah ratusan juta tahun, dengan evolusi berkelanjutan akhirnya menjadi ras yang bijak. Di era ketika Sui Qianyu hidup, suku Sirius bahkan telah menjadi salah satu dari 18 suku utama dari suku iblis, peringkat di antara 6 suku utama. Jangan meremehkan kebangsaan, Anda tahu, jumlah serigala benar-benar terlalu besar. Luar biasa ingin berada di antara kebangsaan. Membandingkan Niu Ram, bagaimana suku Niu menjadi salah satu dari 6 kelompok etnis utama. Dapat dinilai seberapa sulit serigala menjadi salah satu dari 6 kelompok etnis utama. Sekarang, karena klan serigala telah menjadi orangnya sendiri, Sui Qianyu secara alami akan lebih penuh perhatian. Dalam 12 bulan ke depan, Sui Qianyu meluncurkan 12 peraturan keluarga terus-menerus. 1. Membalas keberanian, keluarga serigala tidak boleh menyerang keberadaan yang lebih kuat dari dirinya sendiri untuk apa yang disebut martabat ketika mereka lemah. 2. Semua serigala memiliki satu hati, jika serigala harus membandingkan keberadaan mereka yang kuat, mereka akan menyerang mereka bersama. 3. Pengetahuan diri, klan serigala dapat memiliki ambisi, dan bahkan dapat bermimpi menjadi raja semua binatang, tetapi klan serigala harus tahu bahwa itu adalah serigala, bukan harimau dan singa. 4. Going long the river, keluarga serigala harus tahu bagaimana mendapatkan kemenangan terbesar dengan harga terkecil. 5. Maju dan mundur bersama, suku serigala harus belajar untuk bersatu, dan jika ada teman yang diserang, mereka semua harus merespons, bukan berdiri. 6. Meja itu sama, makan setiap mangsa dengan bersih, tanpa membuang sedikit makanan. 7. Kenalilah dirimu dan kenali satu sama lain, klan serigala harus menghormati setiap lawan, dan klan serigala harus memahami lawan sebelum setiap serangan. 8. Serigala juga jatuh cinta, setelah serigala betina hamil, serigala jantan harus melindungi serigala betina sampai serigala bayi memiliki kemampuan independen. 9. Ajar serigala untuk menangkap ikan, keluarga serigala harus dengan tegas meninggalkan serigala muda ketika memiliki kemampuan mandiri. Keluarga serigala harus tahu bahwa jika mereka bukan serigala, mereka hanya bisa menjadi domba. 10.
Kebebasan itu berharga, serigala tidak boleh menggelengkan kepala mereka ketuanya terlepas dari makanan yang bermartabat, terlepas dari martabat. 11. Klan serigala tidak boleh sombong atau bangga. 12. Klan serigala harus memiliki jiwa yang suci dan mulia, dan lebih suka mati kelaparan tanpa daging, dan tidak makan kotoran. Di bawah pengumuman serangkaian 12 aturan klan serigala, sejak saat ini, semua klan serigala harus mematuhi. Jika ada yang berani dilanggar, semua penggusuran akan diusir, tidak pernah serigala. Dengan diberlakukannya 12 aturan klan serigala, tampaknya sulit untuk melihat terlalu banyak hasil dalam waktu singkat. Namun, Sui Qianyu percaya bahwa selama ke-12 aturan ini dipatuhi dengan ketat, keluarga serigala pasti akan menjadi lebih makmur dan lebih berkembang. Sementara Sui Qianyu merumuskan peraturan klan serigala dan dengan penuh semangat mengembangkan. Di sisi lain, Hu Li mengendalikan Griffin berambut emas, melayang bebas di langit. Yang disebut Griffin adalah produk persilangan antara elang emas dan singa emas. Ia memiliki kepala elang emas, sayap ganda, dan sepasang cakar yang tajam. Tapi di bawah pundak itu adalah tubuh singa. Meskipun kelihatannya aneh untuk dijelaskan, sebenarnya, Griffon adalah kombinasi sempurna antara singa dan elang emas. Griffin sangat besar, dan tubuhnya lebih dari 9 meter. Sepasang sayap menyebar seperti layar di perahu layar, menutupi langit. Di antara semua makhluk terbang, Griffon jelas yang terbesar dalam bentuk dan berat. Griffin dewasa dapat mengambil gajah dan terbang ke udara, yang menunjukkan seberapa kuat Griffin ini. Di darat dengan kecepatan dan kekuatan ledakan horor, serta cakar elang yang tajam dan mulut yang tajam, Griffon bahkan lebih kuat daripada singa gila. Dan di langit, dengan kekuatan ledakan singa emas, itu telah menjadi raja yang tak terkalahkan di langit. Apakah di langit atau di bawah tanah, suku Griffon hampir merupakan kehadiran yang kuat. Tentu saja, kuat kekuat, tetapi masih jauh dari tak terkalahkan. Griffin juga memiliki kekurangan sendiri. Pertama-tama, suku Griffin terlalu lambat untuk terbang karena ukuran dan beratnya. Oleh karena itu, bahkan jika ia memiliki kekuatan tempur udara terkuat pada kenyataannya, itu tidak dapat mengejar ketinggalan dengan klan elang emas dan klan elang langit. Tetapi jika targetnya adalah makhluk darat, itu sama sekali berbeda. Dengan ukuran dan beratnya yang besar, dengan kekuatannya yang besar, dan cakar elang yang kuat, ditambah keunggulan udara, suku Griffon telah menyalahgunakan semua makhluk darat. Bahkan kekurangan terbesar dari kecepatan Griffon. Ia juga jauh lebih kuat dari makhluk darat manapun, dan itu tidak sebanding sama sekali. Lagi pula, bahkan jika Anda terbang perlahan, Anda masih terbang. Dan tidak peduli seberapa cepat orc berjalan, mereka tetap berjalan. Semua dalam semua. Di langit, Griffin tidak terkalahkan, dan sama sekali tidak ada yang berani mengacaukannya. Tetapi bagi makhluk yang terbang lebih cepat darinya, itu sedikit tidak berdaya. Tentu saja, jika ada orang yang tidak membuka mata mereka, suku Griffon tidak keberatan mengajar mereka. Untuk makhluk darat termasuk serigala, harimau, macan tutul, beruang, dan singa gila, binatang buas kuno liar semuanya adalah mangsa Griffon. Pada tahun lalu, setelah mencapai suku Griffin sepanjang jalan, Hu Li berhenti. Alasan untuk tinggal adalah bahwa Hu Li tiba-tiba menyadari bahwa dia sebenarnya tidak perlu menunggu sampai hari berikutnya dari Tianhu Big Den dalam 1000 tahun. Saat ini, Griffon tidak dianggap sebagai ras. Bahkan, sampai hari ini, suku Griffon selalu dianggap sebagai hibrida antara suku burung dan suku orc, dan itu adalah yang paling dibenci. Orc maupun burung tidak mau menerimanya. Dari perspektif klan burung, klan Griffon memiliki tubuh singa emas dan tidak memiliki bulu di tubuhnya. Sungguh klan burung. Jika ini adalah ras burung, apakah kelelawar adalah ras burung? Apakah ikan-ikan yang dapat terbang jarak pendek dihitung sebagai burung? Untuk orc, tidak ada ketegangan. Jika Anda tidak melihat hal lain, lihat saja kepala dan sayapnya dan ketahuilah bahwa ini pasti klan burung. Singkatnya, tidak peduli apakah itu burung atau orc, mereka tidak akan mengakui bahwa Griffon adalah salah satunya. Meskipun ras Griffon sangat kuat, itu tak terkalahkan. Tapi itu karena kekuatannya terlalu kuat sehingga dia lebih cemburu. Tidak ada ras yang ingin melihat ras yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, bahkan sempurna, dan akan selalu berada di atas kepalanya. Saat ini, hanya ada lebih dari 300.000 orang di suku Griffin, yang tinggal di rawa-rawa terpencil. Jika Anda tidak sengaja mencari masa lalu, jika Anda hanya bepergian, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa pergi ke daerah perumahan suku Griffin seumur hidup. Ketika Hu Li mengendarai Tian Xiangyun dan mencapai wilayah suku Griffon, keputusan itu dibuat sesegera mungkin. Itu benar, dia ingin memasukkan lebih dari 300.000 suku Griffin ke dalam sakunya. Harus diketahui bahwa setelah pembentukan klan iblis di masa depan, klan Griffon telah menjadi salah satu dari 3 keluarga kerajaan utama dengan kekuatan tempurnya yang tak terkalahkan, dan berada di samping klan Raja Wali Emas dan klan Gosauk. Klan iblis mengendalikan langit, dan di langit, 3 raja adalah klan Raja Wali Emas, klan Griffon, dan klan Gosauk. Di antara mereka, Gosauk adalah senjata ringan di udara. Klan Elang Emas adalah lengan berukuran sedang di udara. Suku Griffon, senjata berat di udara.
3 ras bergabung, bahkan ras naga tidak bisa bersaing di udara dengan 3 keluarga kerajaan. Bahkan, klan naga akhirnya ditundukkan oleh klan Yao dan menjadi anggota klan Yao. Dan itu adalah klan Eagles, Golden Eagles, dan Griffin yang menyerah pada naga ketiga keluarga kerajaan ini. Alasan mengapa klan Iblis bisa menjadi klan tertinggi, penguasa langit berbintang. 3 keluarga kerajaan dapat digambarkan memiliki pencapaian besar. Dan, yang terpenting adalah, hari ini, semua suku Griffon ada di sini. Dengan kata lain, Kaisar Griffon yang tak terkalahkan di masa depan harus berada di antara lebih dari 300.000 Griffon ini. Oleh karena itu, Huli tidak lagi berniat untuk terus berkeliaran. Dia ingin tinggal bersama klan Griffon dan melakukan yang terbaik untuk membuat klan Griffon lebih makmur. Bagi suku Griffon yang selalu dikenal sebagai Bibrida, meskipun mereka berani dan suka berperang, mereka tidak terkalahkan, tetapi seperti semua makhluk lain, mereka memiliki kelemahan. Kelemahan terbesar dari suku Griffon adalah kebijaksanaan. Secara umum, semakin berkembang anggota badan, semakin rendah kebijaksanaan. Meskipun ini bukan kebenaran, itu sangat dekat dengan kebenaran. Jelas, Griffin bukan pengecualian. Sementara memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan klan Singa Emas, kepala mereka adalah kepala klan Elang Emas. Secara relatif, kapasitas otak mereka sangat kecil. Karena itu, kebijaksanaan mereka juga sangat rendah. Dibandingkan dengan klan Singa Emas, kebijaksanaan klan Griffon hanya sekitar sepertiga dari klan Singa Emas. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan tempur yang tak terkalahkan, suku Griffon selalu tidak dapat membentuk terlalu banyak kekuatan di medan pertempuran frontal. Secara umum, dalam tabrakan 1 lawan 1, Griffon dapat menghancurkan hampir semua makhluk. Jika seekor elang emas bertarung melawan Griffin, maka Griffin akan dengan mudah mengatasi elang emas dengan keuntungan menghancurkan. Bahkan jika 10 elang emas bertemu 10 Griffin, suku Griffon dapat menjamin keuntungan absolut dan dengan mudah mengalahkan lawan-lawan mereka. Tetapi jika itu adalah 100 elang emas, ketika Anda menghadapi 100 Griffin, keseimbangan kemenangan mulai miring. 100 hingga 100 elang emas dan Griffin pada dasarnya sama. Dan begitu jumlah kedua belah pihak meningkat menjadi 1000. Keseimbangan kemenangan benar-benar terbalik. Dalam ratusan juta tahun terakhir, ketika jumlah kedua belah pihak melebihi 1000, suku Golden Eagle akan dengan mudah mengalahkan Griffon dengan keunggulan kecepatan absolutnya. Dengan lebih dari 33.000 pertempuran tercatat, semua suku Griffon telah kalah. Setelah jumlah kedua belah pihak mencapai dan melebihi 10.000, suku Griffon hanya dapat dibantai satu sisi. Menurut catatan sejarah pertempuran terbesar, 100.000 elang emas melawan 100.000 Griffin, hasil pertempuran terakhir adalah bahwa suku elang emas membunuh lebih dari 3.000, dan seluruh 100.000 Griffin musnah. Berdasarkan keunggulan kecepatan absolut, klan elang emas tidak akan pernah dalam bahaya selama mereka tidak gegabah. Meskipun suku Griffin sangat kuat, tetapi ketika lawan menggunakan kecepatan absolut, tarikan tak terbatas, dan layang-layang, suku Griffon tidak bisa melukai lawan sama sekali. Suku Griffon adalah kavaleri berat di langit. Yang terbaik adalah tuduhan berada di formasi. Tetapi untuk kavaleri atas, kecepatan kavaleri berat tidak diuntungkan, sehingga mereka hanya bisa ditarik dan dicabut tanpa batas. Selama ratusan juta tahun, suku Griffon hanya dapat didorong langkah demi langkah sampai mereka memasuki daerah rawa tandus sebelum akhirnya menemukan tempat untuk menetap. Seperti dataran tinggi Yunding, Griffon Marsh juga sangat tandus dan tidak berambut. Tidak ada ras burung untuk bersaing dengan Griffon Races. Mulai sekarang, ketika suku Griffon mendengar bahwa pasangan rubah langit menang, Putri Yun akan menjadi divisi militer suku Griffon, bagaimana mungkin itu tidak menyenangkan. Selama ini, suku Griffon memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan, tetapi sulit untuk menang di medan perang. Terus terang, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi hanya dengan kebijaksanaan dan strategi. Karena itu, karena Putri Yun begitu hijau, suku Griffon bodoh dan tahu untuk mengambil kesempatan untuk secara langsung menetapkan Hu Yun sebagai divisi militer tertinggi. Tidak seperti Sui Qianyu, pengalaman Huli sangat kaya. Huli sangat jelas bahwa semuanya akan berubah sebelum hasilnya muncul. Karena itu, Huli tidak memperhatikan apa yang disebut prosedur seperti Sui Qianyu. Sebaliknya, Huli sangat mementingkan apa yang disebut ritual dan prosedur, semuanya sesuai dengan spesifikasi tertinggi. Hanya di bawah kesaksian seluruh suku Griffon, yang duduk di atas tahta divisi militer tertinggi, semuanya dapat dibenarkan. Tanpa ritual ini dan tanpa serangkaian prosedur ini, semuanya tidak dibenarkan, dan itu bisa terjadi kapan saja. Karena itu, di atas upacara akbar itu, Huli secara resmi menjadi divisi militer tertinggi suku Griffon. Dari saat ini, hingga masa depan yang tak terbatas. Selama suku Griffon tidak dimusnahkan, ia harus mematuhi pengiriman Huli kapan saja. Perlu disebutkan bahwa suatu ras hanya dapat memiliki satu divisi militer tertinggi. Bahkan jika Panglima Militer tertinggi meninggal tidak mungkin lagi untuk melampirkan Panglima Militer Agung kedua. Bagaimanapun, masih ada banyak cara untuk bangkit di dunia ini.
Dan selama ada divisi militer tertinggi, maka dia adalah pemimpin tertinggi dan dapat memutuskan segala sesuatu tentang kelompok etnis. Setelah mengambil alih suku Griffin, Huli segera mengeluarkan satu-satunya perintah sersan. Suku Griffon sangat menganjurkan melahirkan anak, dan setiap pasangan suku Griffon harus melahirkan setiap tahun. Dalam 300.000 tahun ke depan, suku Griffon harus meningkatkan jumlahnya dari 300.000 menjadi 30 juta. Huli dari generasi selanjutnya tahu lebih baik daripada semua orang bahwa suku Griffon ingin menjadi kuat, satu-satunya cara adalah meningkatkan jumlahnya. Meskipun 100.000 tentara saling berhadapan, klan Griffon tidak pernah bisa mengalahkan klan Elang Emas dan klan Gosauk. Namun, jika angkanya terus meningkat, saldo akan miring lagi. Tetapi ketika jumlah pasukan mencapai 1 juta, suku Griffon benar-benar tak terkalahkan. Tidak perlu repot dengan pelecehan itu, kavaleri berat di udara membanjirinya, menghancurkan semua rintangan di depannya. Luruskan sarang lawan, cukup dorong secara horizontal. Meskipun saya masih tidak bisa mengikuti kecepatan pihak lain, tetapi apakah ini perlu mengejar ketinggalan? Biksu lari yang disebut tidak bisa menjalankan kuil, base camp yang lain tidak akan terbang. Selama lawan bahkan tidak memiliki pijakan, maka lawan benar-benar kehilangan perkembangan, dan sumber prajurit tidak dapat diisi kembali. Tidak akan lama bagi pihak lain untuk runtuh. Oleh karena itu, Huli tidak perlu bertanggung jawab untuk hal-hal lain sama sekali. Selama jumlah suku Griffon meningkat, itu secara alami akan menjadi salah satu dari 3 keluarga kerajaan utama di masa depan suku-suku iblis. Dalam menghadapi perintah panglima tertinggi, suku Griffon tidak memiliki gagasan penolakan, cukup ikuti instruksi. Di rawa ini, meski sangat tandus, masih ada banyak makanan. Berbagai mamalia, burung, reptil, amfibi, dan makhluk ikan dapat dianggap sebagai lumbung alami. Terutama kadal rawa, banteng rawa, dan kadal monitor rawa adalah makanan favorit suku Griffon. Alasan mengapa Huli memperluas klan Griffon menjadi 30 juta tidak lebih, didasarkan pada mangsa yang bisa diburu. Selama jumlah suku Griffon disimpan di sekitar 30 juta, mangsa di Griffon Swamp tidak pernah habis. Marsh adalah daerah yang sangat aneh, baik daratan maupun air. Oleh karena itu, ada sejumlah besar mamalia darat, serta berbagai ikan dan amfibi. Bahkan dengan tubuh besar klan Griffon dan makanan yang mengerikan itu tidak ada habisnya. Namun, untuk menghindari situasi melelahkan dan memancing, Huli masih merumuskan resep suku Griffon dengan ketat. Menurut target perburuan konvensional suku Griffin, lakukan perburuan seimbang, alih-alih memegang satu atau dua atau beberapa makhluk, perburuan tanpa batas. Dalam 300.000 tahun, sekali jumlah suku Griffin mencapai 30 juta. Kemudian Huli akan memerintahkan suku Griffon dan memulai perjalanan ekspansi. Semakin besar area yang ditempati dan dikendalikan, semakin banyak makanan tersedia, dan semakin besar jumlah penduduk Griffon. Setelah mengambil alih sebagai divisi militer tertinggi dari klan Griffon, klan Tianxiang dari klan Tianhu, dan 2 penjaga klan Tianhu Wang Ting, telah meninggalkan Huli dan pindah kembali ke pengadilan kerajaan klan Tianhu. Setelah mengambil alih tahta divisi militer, Anda tidak dapat lagi menggunakan kekuatan klan Tianhu. Kecuali Anda mengundurkan diri dari posisi divisi militer. Dari saat Anda mengambil alih tahta divisi militer suku Tianhu dianggap sebagai anggota suku itu. Jika tidak, jika 10.000 ras dikendalikan oleh divisi balap Skyfox, dan kemudian semua divisi ras Skyfox berada di bawah manajemen terpadu pengadilan balap Skyfox, bukankah balap Fox menjadi raja yang tidak disukai hari itu? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.